Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tangkap tangan. Kali ini KPK menangkap sejumlah pejabat dari Kementerian Sosial pada Jumat hingga Menteri Sosial Sabtu. Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Menteri Sosial Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Demits? Masih sehat kan? Semoga kita semua sehat. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rusmi Ahmadi. Tentu saja saya tidak sendirian. Perkenalkan dengan kawan saya. Halo, saya Andi Mulyanto. Saya Abdil Akbar. Halo, perkenalkan nama saya Alfian Rizky. Akan mempresentasikan hasil observasi kami bertajuk Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dengan judul Ketidaktepat Sasaran Bantuan Sosial Pandemi pada Masyarakat. Kira-kira apa sih Sobat Demits latar belakang dari observasi kami mengenai judul tersebut? Oke, langsung saja. Nah, kita mulai dari permasalahan pemberian bantuan sosial COVID-19 yang tidak merata akibat data dari pemerintah yang kurang akurat dan kurang relevan. Tujuannya adalah memberikan suatu solusi yang diharapkan nantinya pemerintah lebih tanggap mengatasi permasalahan bantuan COVID-19. Pendahuluan atau latar belakang. Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang terjadi kurang lebih 8 bulan belakangan ini menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial masyarakat. Penyakit COVID-19 pertama kali diketahui keberadaannya pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok, China. Semenjak virus ini menyebar di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan jaga jarak atau social distancing, physical distancing, lockdown, serta work from home pada masyarakat. Kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat yang menurun drastis. Banyak terjadi PHK oleh perusahaan, driver moda transportasi online banyak kehilangan pelanggan, serta hilangnya pekerjaan bagi pekerja serabutan. Hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga pemerintah harus pandai-pandai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan yang timbul pada penerimaan bantuan sosial di era pandemi ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya mengenai kevalidan data yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, masih adanya tumpang tindih penerima bantuan sosial, di mana orang yang namanya sudah tercantum di BLT atau bantuan langsung tunai tercantum lagi di bantuan sembako. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah seharusnya melakukan sinkronasi data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bisa dengan mendata manual melalui desa atau kecamatan sebagai konfirmasi warga yang sama sekali belum menerima bantuan sosial di masa pandemi ini. Baik, saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan pada metode yang digunakan, yaitu gabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Dari data-data lapangan yang diperoleh melalui hasil literasi dan observasi yang dilihat bahwa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor, tak terkecuali pada sektor ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraannya yang rendah. Dalam hal ini, pemerintah membantu masyarakat terdampak COVID-19 ini dengan melakukan program bantuan sosial. Selanjutnya yaitu data hasil survei dari 37 responden yang kita dapat, 59% kelompok mampu tetapi tidak mendapat bansos, 3%-nya yaitu kelompok mampu mendapat sembako, 16%-nya kelompok tidak mampu tetapi tidak mendapat bansos, 11% kelompok tidak mampu mendapat BLT. 3%-nya yaitu kelompok tidak mampu mendapat sembako dan 8% kelompok mampu mendapat kedua bantuan. Dari data survei tersebut terdapat beberapa kelompok tidak mendapat bantuan sama sekali. Nah, berikut diagram data penerima bantuan pandemi. Nah, selanjutnya permasalahannya yaitu permasalahan penyaluran bantuan ini menimbulkan kritikan dari berbagai pihak baik masyarakat hingga pemerintah daerah.
Kritikan yang disampaikan oleh Gubernur Ridwan Kamil mengenai persoalan pendirian bantuan, menurut Ridwan Kamil itu pemerintah tidak memiliki basis yang terintegrasi, di mana setiap kementerian melakukan survei data sendiri-sendiri, sehingga data yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sinkron. Ini dicantumkan pada Sensen 2020. Melihat kesulitan dalam penyampaian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19, pemerintah perlu melakukan adanya evaluasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada beberapa kendala dalam penyaluran bantuan COVID-19. Nah, antara lain satu yaitu data penerima bantuan sosial yang masih tumpang tindih pangan non-tunai. Data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari kewilayahan melalui RT atau RW. 3. Permasalahan data yang seringkali menjadi masalah di masyarakat adalah kurangnya kesadaran di masyarakat akan perubahan tingkat perekonomian yang terjadi pada dirinya dan kekurangannya. Ramansyah 2020. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial, pemerintah perlu melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan ini. Dari artikel yang ditulis oleh Dewi pada 2020, pemerintah seharusnya melakukan hal-hal seperti sinkronisasi data yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga diketahui keseluruhan data warga dan jumlah penerima bantuan sosial. Pemerintah daerah dapat mendata manual melalui kecamatan dan desa sebagai konfirmasi warga terdampak yang belum masuk dalam warga penerima bansos, sehingga warga terdampak yang sebelumnya tidak dapat diberikan bansos minta warga untuk melapor kepada lurah atau desa untuk mendaftarkan sebagai penerima bantuan sosial bagi masyarakat pandemi COVID-19. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Dapat dilihat bahwa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor, tak terkecuali pada sektor ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Dalam hal ini, pemerintah melakukan upaya untuk membantu masyarakat terdampak melalui program bantuan sosial atau bansos. Dari informasi yang didapat, menerangkan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak cukup menuai polemik, dikarenakan alur birokrasi yang digunakan oleh pemerintah tidak sejalan dengan masyarakat, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kekisruan pada masyarakat seperti pendataan yang tidak tepat sasaran, kebingungan masyarakat akan bantuan yang akan mereka dapatkan, serta jangka waktu penyaluran bansos yang tidak serentak. Dapat kita lihat juga dari data hasil survei bahwa ketidaktepatan sasaran penyaluran bansos memang benar adanya. Pastinya hal tersebut akan cukup mengganggu kelangsungan keseharian masyarakat terdampak. Permasalahan ini juga menimbulkan banyak kritik, baik itu pun dari masyarakat hingga pemerintah daerah. Pemerintah pusat dianggap tidak memiliki basis data yang terintegrasi di mana setiap kementerian melakukan survei data sendiri-sendiri, sehingga data pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidaklah sinkron. Hasil evaluasi mengatakan bahwa beberapa kendala penyaluran bantuan pandemi COVID-19 antara lain data penerima bantuan yang masih tumpang tindih dengan data bantuan lain, penggunaan sumber data yang hanya diperoleh dari wilayah kecil, perubahan data dikarenakan masyarakat yang mengalami perubahan tingkat perekonomian masih belum diperbarui. Berdasarkan masalah tersebut, pemerintah perlu melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti sinkronisasi data antar pemerintah pusat dan daerah, sehingga diketahui pasti keseluruhan data warga dan jumlah penerima bantuan sosial, sehingga bantuan sosial dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Sekian presentasi hasil penelitian kelompok kami. Kami harap apa yang telah kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman serta kita semua untuk sekarang dan juga di masa yang akan datang. Dan juga kami sangat terbuka atas pandangan teman-teman sekalian karena akan sangat berharga bagi kami sehingga dapat menjadi evaluasi lanjutan bagi kami ke depannya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.